Semangat Sasa. kan Kak Ratu. Akhirnya setelah sekian Akhirnya lama, ya. berapa penundaan ya, aku nggak Iya, ingat kayak selalu banyak banget. ditunda-tunda terus karena aku masih di Hong Kong kan waktu itu. Iya, iya, it's okay. Sekarang. Sebelumnya di sini aku bakal kasih tahu dulu, aku bareng salah satu murid dari SPA, dia itu apply visa BFD dari Hong Kong dan kabarnya approve cuma waktu 1 hari ya. Wow. Congrats by the Sangat way. cepat. Dan malam ini bakal berangkat ke Jerman. Makasih banget Kak Sasa udah luangin waktu. Sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal. Nama aku Ratu, salah satu konsultan di Deispa. Aku juga nulis blog pribadi. Di sana aku membagikan pengalaman yang aku bantu teman-teman untuk berkarir ke Jerman. Nah, kita mau dengar dulu nih dari Kak Sasa. Boleh perkenalan Hmm. diri dulu gak? Kenalin, nama aku Sasa. Aku pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi, long story short dulu ya, Kak. Kenapa aku pengen ke Jerman, tapi aku malah ke Hong Kong dulu. Jadi, ceritanya dulu aku sempat kerja adalah salah satu perusahaan di Indonesia. Itu aku kerja kayak corporate gitu selama 10 tahun. Terus aku ngerasa kayak bosen dan aku pengen switch karir, tapi kalau di Indonesia kan nggak ada banyak kesempatan gitu loh, Kak. Kalau udah umur kayak aku kan sekarang udah mau 34. Jadi kayak susah gitu loh. Terus aku ngerasa bosen di kerjaanku yang waktu itu, sedangkan aku nggak bisa switch karir, nggak bisa. Dan aku nggak mau stay lama-lama di Indo. Terus Hmm. aku cari-cari info tentang ke luar negeri. Itu waktu itu aku cari info kayak di Taiwan, di Jepang, di Korea, pokoknya banyak. Terus aku ketemu tuh Jerman yang paling pas di umur sama kalau ke Eropa kan budayanya jauh lebih beda ya dari kita. Kalau di Hong Kong kan masih agak-agak sama kan Kak. Masih Asia kan, masih tiap Ya, hari siap. makan nasi kan. Tapi kalau Jerman kan udah sangat beda banget kan. So, Hmm. akhirnya aku pengen oke nih aku ke Jerman. Cuman terus aku cari lagi kan info-info, research lagi. Kok kayaknya dari Indo tuh susah gitu di visa, terus proses belajar bahasa Jermannya juga kan panjang, harus sampai level B1. Terus akhirnya aku mutusin oh ya udah deh, yang penting keluar negeri dulu aja. Akhirnya aku pilihlah Hong Kong gitu. Nggak apa-apa deh jadi helper atau jadi apa, nggak apa-apa. Yang penting aku keluar dulu deh dari Indo waktu itu kan aku Wow, mikirnya berarti kayak bentar. gitu. Berarti Kak Sasa udah tahu proses visa di luar negeri itu lebih gampang daripada di Indonesia. Makanya ya udahlah, aku pergi dulu gitu. Iya, heeh. Aku mikirnya Ah, gini Kak, karena Hong Kong kan kayak negara maju ya, lebih maju dari Indo kan. Oh, mm-mm. mungkin di sana lebih gampang gitu. Ya udah aku ke Hong Kong aja dulu gitu. Terus aku mulai belajar bahasa Jerman itu di sana waktu di Hong Kong. Cuman tidak berjalan semulus itu sesuai rencana gitu, nggak berjalan sesuai rencana. Terus akhirnya aku belajar bahasa Jerman tuh kayak berhenti-berhenti gitu loh Kak. Nggak konsisten karena waktu itu juga aku dapet bos yang nggak baik. Aku Mm. sempat notice 6 bulan kerja itu aku nggak kuat kan. Aku mungkin belum adaptasi juga. Terus aku pulang Indo. Tapi pulang Indo sebulan. Terus aku balik lagi ke Hong Kong. Alhamdulillah aku dapet bos yang sekarang itu baik banget orangnya. Terus aku juga open gitu loh Kak. Dari awal kerja ikut dia aku udah bilang aku mau proses ke Jerman. Saat ini aku sedang belajar bahasa Jerman dan lain-lain. Dan Alhamdulillah orangnya itu juga open. Dia tuh Kak gitu loh kalau ngelihat orang lain grow, support gitu loh. Enjoy kan. Akhirnya aku lanjutin belajar bahasa Jerman yang tertunda-tunda itu. Aku tadinya udah belajar di A1. Kan harusnya langsung ke A2 kan Kak. Tapi aku ulang lagi karena di A1 ku yang pertama itu kayak blank gitu loh kan. Waktunya jadi kayak nggak konsisten gitu. Terus akhirnya aku lanjut belajar lagi di bulan November 2025 kalau nggak salah. Tapi belum di Dengspa, di tempat lain yang A1 itu. Terus aku ikut Dengspa di A2 itu mulainya bulan Maret, selesai di bulan Agustus. Setelah selesai itu aku langsung apply kan. Sebelumnya aku udah siapin semua dokumen yang diperlukan buat BFD kan. Kayak Deal. motivation letter, CV, itu aku udah siapin semuanya. Jadi pas selesai belajar bahasa Jerman, aku langsung apply. Waktu itu selesai tanggal 30 Maret. Berarti di Dengspanya mulai bulan apa, Kak? Maret, A2. aku A2, iya, Ah, langsung ke A2. Aku selesai di bulan Agustus kan, Kak. Waktu itu aku langsung apply BFD. Alhamdulillah aku dapet. 1 minggu setelah aku apply itu aku langsung dapet wow, satu Jugend, minggu ya. iya, Jugendherberge di Iya, benar. hostel. Itu Oh, di bagus itu. tuh. Bagian apa? Aku di bagian kayak dia bagi-bagi sih Kak, maksudnya di resepsionis.
kayak Hmm. di-share gitu loh Iya, jobnya. iya, 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 iya. Nanti hari ini resepsionis, nanti hari kedua di apa ya bagian dapur atau apa gitu. Pokoknya di kayak di share. Alhamdulillahnya pas interview, nggak interview sih, dia tuh kayak nawarin ngobrol gitu. Nah, dia tuh aku tadinya kan ngomong bahasa Jerman pelan-pelan. Maaf ya, bisa nggak ngomongnya bahasa Jerman pelan-pelan aja? Soalnya aku masih belajar, bahasa Jermanku masih jelek. Aku bilang gitu, udah pelan-pelan banget itu ngomong kayak gitu. Gimana kalau malah nawarin, gimana kalau ngomong bahasa Inggris aja? Kamu bisa bahasa Inggris kan? Gitu, dia nawarin gitu. Oh iya iya aku tiap hari komunikasi di Hong Kong itu aku pakai bahasa Inggris. Oh ya udah nggak apa-apa kita ngobrol ngobrol pakai bahasa Inggris aja gitu. Wow. Terus akhirnya ngobrol itu kayak dia juga kayak nggak interview banget. Oh kamu gini-gini enggak, malah dia yang mempersilahkan kayak kalau kamu ada yang ditanyain boleh tanya gitu. Terus akhirnya aku yang lebih banyak nanya malahan. Ya udah pakai bahasa Inggris itu enggak apa-apa. Di sini soalnya koleganya kebanyakan orang Luar. luar kan kayak foreigner Hmm. itu kan aku ada di daerah tempat wisata kan jadi Hmm. most of them is like turis gitu Turis loh. ya. Ya banyak turisnya gitu jadi kayak bahasa Inggris 50% lah 50%-nya bahasa Jerman gitu Masya tapi Allah. aku tetap belajar nanti di sana Kamu nanti mau ya. ada jenjang karir kan, jadi harus tetap Iya belajar. aku mau kasih tahu tempatku itu di Sylt itu di Siap. pulau itu di Oh, ujungnya Jerman. Katanya sih kayak pulau eksklusifnya di Jerman tuh kayak mungkin kalau wow. di Indo kayak Bali, Lombok itu mungkin ya. Oke, berarti tadi kesimpulannya kamu belajar itu 6 bulan ya, A1 B1 ya berarti ya. Oh iya A2 B1 Kak. maaf, A2 B1. Hmm. Lalu Iya, kalau 6 BFD bulan. kan tanpa ujian, apakah kamu ujian? Iya, enggak. Enggak. Oke, sebelum apply BFD kamu ambilkan konsultasi kayak Mm-mm. gimana prosesnya sampai akhirnya dia ngarahin pemberkasan dokumennya. Iya, kan aku ambil paket di Desa Full itu loh Kak, yang satu paket Ah, BFD paket BFD. itu. Jadi Full. aku udah include semua Oke. konsultasi-konsultasi dari pengarahan awal itu kan aku waktu itu masih bingung kan mau BFD atau Ausbildung. Aku konsultasi ke Dexpa dan aku mikir kalau Ausbildung aku nggak sanggup karena belajar bahasa Jermannya harus ekstra, Ya, harus harus ujian. iya harus ujian dan lain-lain dan aku dengan posisi aku di Hong Kong waktu itu aku ngerasa aku belum sanggup karena belajarnya juga terbatas kan Kak. Kita kayak kerja sambil belajar. Terus kerjanya di Hong Kong itu tahu sendiri kan helper ikut bos di satu rumah kerja 24 jam jadi nggak punya banyak waktu untuk Hmm. belajar bahasa Jerman. Jadi lebih baik aku ambil BFD ya lebih mudah menurut aku. Setelah itu iya konsultasi yang bikin motivation letter, bikin CV itu semuanya aku di Dingspa sampai Proses visa ya, interview interview. visa Training itu. visa. Ah, Heeh, heeh. sempat interview Itu aku training udah juga ya. iya. Tapi Aku padahal ambil nggak itu diinterview karena kah di Hongkong. enggak. Soalnya kan nggak tahu dan buat jaga-jaga kan Kak. Sama Kak Nova dulu aku udah dikasih 30-an lebih kayaknya Pertanyaannya. pertanyaan itu Oke. pakai bahasa Jerman dan aku hah gitu. Terus akhirnya pas ke kedutaan, Embassy. ke kedubes itu malah nggak ditanyain apa-apa, cuma Oke, oke. Aku ditinggal. mau kamu ceritain dari awal kamu datang ke embassy Oh sampai ya, akhir. heeh. Gimana? Itu aku ceritain dokumennya dulu ya Kak. Dokumennya itu cuma 8 doang di sini tuh. Ah, oke, oke. Kalau di Indo Bisa kan sebutin nggak Kak banyak Sasa banget ya. apa aja? Iya ada itu aplikasi yang dari VDEC, pasport, visa Hong Kong, permit Hong Kong ID, CV, motivation letter, asuransi, foto. Udah, itu Foto. doang. Oh, oh ya, oke. Mm-mm. Asuransi kemarin di Dengspa juga ya? Iya, ke Dan Kak itu Girin. lolos sama Kak Girin. Iya. Ya. Mm-mm. Bisa review nggak asuransi Dengspa? Ya, sangat mudah sekali. Cuma isi-isi doang, terus dapat email balasan, udah langsung. Terus habis itu aku termin 3 bulan. Itu aku bingung banget Kak, kan sempat tanya ke Kak Ratu itu kan di IG kan, aku pernah Hmm. DM Kak Ratu, Kak ini gimana kalau visa dari Hong Kong gitu. Kak Ratu kan juga bingung, coba tanyain dulu ke Konsultan. embassy-nya. Terus aku nanya kan waktu itu, aku tadinya bingung kan Kak, apa aku ke sana langsung atau aku email. Terus ya udah aku coba email dulu, aku email waktu itu aku tanya untuk visa BFD itu pakai visa apa gitu kan. Soalnya kan Kak, di websitenya itu nggak ada Tertera apa ya BFD ya. tertera kalau nggak kayak di Indo kan ada ya Hmm, au hmm, pair, hmm. Ausbildung kan langsung ada Iya, ya. Kalau iya. di sini nggak ada di Iya. apa di Hongkong nggak ada. Terus sama kedutaannya dibales waktu itu dikasih tahu pakai visa ini gitu. Sama sekalian persyaratannya itu aku langsung ditulis gitu kan. Itu cuma itu tadi aplikasi
dan lain-lain motivation letter itu. Terus setelah itu bikin termin. Tapi aku sebelum tahu itu aku udah bikin termin dulu, Kak. Eh, Cuma tapi 3 bulan kalau kan bikin aku termin dulu emang kamu udah tahu bikin termin untuk apa, sedangkan di sana nggak ada tertera. cuma visa itu aja, visa nasional itu aja, nggak ada Oh, pilihan lainnya. Cuma kan cuma 2 kan, visa Schengen sama nasional. nasional. Jadi Oh, aku pilih yang nasional. termin yang itu bisa dipakai untuk Bisa, apply. mhm. Oh, oke oke Iya oke. bisa. Terminnya cuma 3 bulan itu, terus kedutaan, dapat janji temu itu jam 10.40 kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku datang lebih dulu, jam 10 kurang aku udah datang. Terus sama si security-nya itu ditanyain di situ sepi banget, Kak, nggak ada orang. Mungkin nggak kayak Indonesia, Indonesia banyak banget. Nggak ada Itu yang kayak mau kabur dulu, nggak iya, ada. nggak ada. Itu sepi banget. Terus sama si security-nya itu disuruh masuk dulu gitu. Ya udah kamu aja, kamu masih jam 10.40 ya? Itu apa janji temunya gitu. Dia nanya aku gitu terus aku bilang, "Iya." "Oh ya udah nggak apa-apa kamu masuk dulu aja." Itu jam 10 kurang aku masuk. Terus aku kan duduk, aku belum sempat duduk itu udah aku mau duduk itu sama security suruh itu langsung ke loket. "Udah langsung ke loket Hah? aja." Gitu. Oke, Terus aku ke berarti loket. berarti Iya. bener-bener langsung tanpa Iya, langsung karena lihat emang jadwal nggak ada harusnya orang jam di situ. berapa. Wow, oke. Iya, heeh. Siapa yang datang dulu aja gitu mungkin ya. Terus habis itu ke loket aku kasih dokumen-dokumen aku itu tadi, aku kasih si petugas visanya itu dicek. Nggak, tadinya gini, "Selamat pagi," gitu. Terus, "Selamat pagi, kamu mau apply visa apa?" Pakai bahasa Ini pakai Indonesia tuh. bahasa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Terus, Ah. "Kamu mau apply visa apa?" Gitu. Terus aku bilang, "Aku mau apply visa BFD," gitu. Dia dia agak ngangong gitu, Kak, agak, "Hah? BFD?" Wait a gitu. minute. Terus aku Kayaknya, jelasin bentar, itu visa. kayaknya mereka tuh Iya. gabut banget deh. Iya, emang Gak nggak pernah tahu ada ya. yang apply visa, Terus oke. habis itu aku jelasin, "Itu loh visa yang buat volunteer," aku bilang gitu. "Oh, Mm-mm. ya ya ya," gitu. Terus dia baru ngeh itu, terus dia cek kan, dia cek gitu, dia cek apa, dokumen aku. Dia dia kayak ngeceknya itu kayak lewatin gitu, kayak cuma, "Oh, ini ada, centang," gitu doang. Nggak Nggak dibaca yang dicek isinya ya, cuma iya, dicek nggak dibaca judulnya isinya, apa aja gitu. mhm. By the way, dia Cuman orang yang Jerman atau orang Hong Kong? Jerman, blonde soalnya dia kan Oke, oke. cowok cewek Oke. blonde gitu. Dia tuh cuma koreksi kontrak aku, Kak, yang lebih detail itu ke kontrak aku. Dia kayak baca gitu, terus dicentang gitu. Dia nggak baca motivation letter, CV aku tuh kayak bodo amat gitu. Dia shock waktu lihat motivation letter aku pakai bahasa Jerman itu dia shock. Dia nanya gini, "Loh, kamu bisa bahasa Jerman ya?" gitu. Terus aku Gimana? terus aku Terus aku gini, "Iya sedikit," aku bilang, "soalnya aku juga masih belajar," aku bilang gitu. "Oh bagus bagus," gitu. Dia dia kayak kayak bangga gitu loh aku bisa bahasa Jerman. "Oh bagus bagus, kamu mau belajar bahasa Jerman," gitu. Terus, "Lah emang aku masih juga belajar," aku gitu. Bentar, bentar. Terus Ini kocak pokoknya ini. logikanya, logikanya kita mau ke Jerman, tapi embassy-nya nggak kayak kayak aneh gitu Iya, kita belajar dipikir bahasa Jerman ya. heeh, dipikir kita tuh kayak volunteer cuma bahasa Inggris aja bisa Hmm. gitu, Kak, mungkin. Oke, Dia oke. mikirnya gitu. Oke. Jadi kayak, "Loh, bahasa Jerman apa, motivation letter kamu bahasa Jerman," gitu, kayak shock gitu loh. Habis itu dia cek gitu, "Ini aku terima ya," gitu, terus, "Nanti kamu pembayarannya 1.500.000 ya kalau di Hmm. Indo ya, kalau Hmm. nggak salah." Sama sih di Hong Kong juga sekitar itu. Terus 75 euro bayar pokoknya ya, tergantung iya, kota. heeh, 75 euro. Bentar, itu Eee, dokumen kamu asli semua atau fotokopi aja? Atau ada yang fotokopi, dia minta asli fotokopi, cuman yang aslinya dibalikin yang ke aku, yang di-keep cuma paspornya, paspornya sama langsung lah ya. dia keep, Berarti kontrak heeh. harus asli juga. Iya, Oke, oke. terus habis itu aku suruh bayar, tanda tangan, udah selesai. Nanti dia terus langsung bilang gini, "2 minggu lagi nanti kamu ke sini ya ambil paspornya," gitu. Setelah kita email gitu. Dia bilang 2 minggu, cuman besoknya aku udah langsung dapat email, langsung suruh ambil, Kak. Jadi kan cuma 1 hari doang. Iya gitu. Wow, Itu oke. prosesnya di situ cuma 15 menit, nggak ada 15 menit, cuma cepet banget pokoknya. Terus langsung pulang aja, habis itu kayaknya dia udah oke sebelum aku pergi, kayaknya dia udah ACC gitu. Soalnya Wah, besoknya itu langsung pagi berarti langsung berarti dibilang, kurang dua kaget. puluh empat jam dong ya? Iya, aku tuh kaget Gila. kayak kayak, "Hah? Kok udah dapet email suruh ambil?" gitu. Dan alhamdulillah aku dapat bosnya yang baik, yang dia tuh bener-bener support, bener-bener open, aku sangat Hmm. bersyukur banget. Ini kan sebenarnya aku di Hong Kong ini juga masih kontrak 2 tahun kan, Kak. Kontrak aku Oh, tuh selesai bulan Juli. Nah, dia tahu kalau visa aku udah approve kan, dia kayak mempersilahkan aku, "Nggak apa-apa kalau kamu wow. memang
mau ke Jermannya sekarang, break kontrak aja nggak apa-apa. Jadi aku break kontrak waktu itu. 2 Oh minggu yang lalu sih. aku break Wah, mereka baik kontrak. Ya banget ya. pokoknya Berarti aku iya baik merinding. banget aku tuh ya. Alhamdulillah majikan aku itu yang ini ya Allah itu dia baik banget. Dia mempersilahkan aku pulang itu 2 minggu yang lalu itu sebenarnya dia juga belum ada pengganti Ya aku kan dan ampun. sedangkan dia masih ada anak umur 3 tahun. Jadi pasti repot banget dia tuh bilang, kamu nggak apa-apa aku happy kalau ngelihat orang yang mau grow, yang mau apa ya, yang punya cita-cita gitu. Semua keluarga besarnya dia itu kayak support banget gitu loh Kak. Aku sampai dibeliin jaket yang 3 in 1 itu sama neneknya itu, sama pokoknya semua, keluarganya tuh kayak tahu aku ke Jerman kan, aku mau ke Jerman kan, terus kayak, "Good luck ya Sasa, semoga sukses," gitu, "Wish you all the best," kayak gitu-gitu. Pokoknya Wow. semua kayak adiknya, adik iparnya, semuanya kan tahu kan aku ke Jerman. Jadi dia cerita ke teman-temannya, ke keluarganya kalau aku tuh mau ke Jerman. Tapi semoga sih nanti penggantinya pasti orang baik ketemu orang baik. Jadi mungkin mereka bakal dapat pengganti yang Iya bagus juga. iya, semoga lebih baik, semoga Nanti kamu keep gitu. in touch aja sama mereka, pasti mereka ikut senang. Heeh, iya. Aku mau fotoin salju nanti kalau masih ada salju. Nanti Gitu. kalau mereka liburan, mungkin dia mereka bisa liburan ke Jerman. Iya, dia pernah ke Jerman. Oh iya, kemarin kan Chinese New Year ya, Kak. Aku Ya. tuh dikasih euro sama dia. Dia tahu kan aku mau ke Oh, Jerman, aku dikasih euro. Aku dikasih berapa ya, 20 euro sama oh dia. ya lumayan lah. Dikasih angpau gitu, heeh. Wah, aku sangat excited banget Tapi dikasih. fun fact ya, aku pernah dikasih euro sebelum aku au pair sama kakakku gitu. Ini buat kamu yang 10 euro, kan dia beli kalau nggak salah 110 euro. Terus aku dikasih yang 10 euro buat kamu aja. Nah itu tuh kayak aku tuh belum mikir kalau aku bakal bisa ke Eropa gitu. Terus, Mmm, tapi uang tuh tetap aku bawa bertahun-tahun. Aku kan mhm, pertama kali mau au pair tuh semester 4 apa semester 5 kuliah. mhm, Itu mhm, sampai mhm, semester akhir kan lumayan lama ya, 2 tahun apa mhm, 3 tahun. Uang tuh masih ada di dompetku. Dan aku nggak mhm. pernah nyangka aku bisa pakai uang itu di negaranya. Beneran, kayak ternyata bisa. Kayak Mhm manifesting mhm gitu loh. mhm. Bukan Iya hemat ya. manifesting, heeh, bener manifesting, Kak. Dulu Kak Ara Oke. tuh juga au pair di Jerman ya? Enggak? Aku di Di Belanda sih. Sebenarnya mau di oh, Jerman. Waktu itu udah dapet 3 JF juga. Dan aku udah mhm, proses visa. Tapi yang di Belanda itu gercep banget. Dan dia butuh cepat. Jadi, dan prosesnya itu sama sebenarnya kayak di Hong Kong. Cepat banget. Proofnya itu heeh. kayak 3-4 hari Oh, aja visa aku. Terus nggak ada interview, nggak ada motivation di letter. Indo, Kak? Di Indo ya. Kedubes Oh, Belanda yang di Indo itu cepet banget. Kita cuma datang nyerahin paspor tuh udah oh, berangkat mhm besoknya. mhm Jadi mhm. makanya aku pikir ya Bahasanya udahlah apa, Kak? bahasa English basic, tapi nanti waktu kursusnya dikursusin bahasa Belanda. Wah. Gimana perasaannya Kak Sasa setelah proses ini akhirnya membuahkan hasil gitu? Happy banget sih, Kak, dan ternyata banyak banget teman-teman di Hong Kong yang juga excited pengen ke Jerman, pengen au pair, pengen Ausbildung, cuman dia posisi di Hong Kong dan nggak tahu gitu mau Dari mana? memulainya dari mana heeh, dia dia bingung, dia nggak tahu. Dan kemarin kan aku sempet share di Hmm. TikTok aku kan, terus ternyata rame. Waktu itu aku nggak nyangka sih kalau itu rame, terus banyak yang komen kan, gimana caranya?" Gitu kan. Terus ada salah satu teman yang, menyarankan, "Oh kita bikin grup aja," gitu, "kita bikin grup yang teman-teman dari Hong Kong yang mau proses ke, Jerman khususnya," mhm. Terus ternyata banyak yang pengen gabung gitu heeh. Grup aku itu sekarang udah sekitar 300-an orang. Wow, itu besar loh. Dan itu nggak cuma dari Hong Kong aja sih, dari Taiwan Mm-mm. ada, dari Singapura ada, dari Makau, terus dari Jepang juga ada. Mereka tuh kayak pengen apply, cuman dari negara mereka masing-masing gitu loh, Kak. Bisa sih, lebih Mhm. gampang. Terus Sama aja kemarin sih prosesnya. iya, heeh, kayaknya sih lebih gampang kalau di luar dari negara yang pokoknya nggak kayak Indonesia. Iya, betul. Ya udah kita sharing terus aku rekomendasiin Dingspa nih ke Jerman, proses pertamanya harus belajar bahasa Jerman dulu, aku bilang, Aku juga "Dengar-dengar." dapat kabar kalau beberapa orang tuh daftar tahu atas nama Kak Sasa. Mereka mau paket yang sama, proses yang sama. Benar-benar Iya. mereka tuh nggak bilang mau daftar paket apa. Aku mau yang kayak Kak Sasa gitu. Padahal aku sarannya gini Kak, semampu kalian aja kalau mau ambil lesnya dulu nggak apa-apa, tapi emang kalau ke Jerman harus bahasa Jerman dulu, aku bilang. Kalau misal mau ambil les bahasa Jermannya dulu aja nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nanti konsultasi-konsultasi yang lain menyusul kan bisa kan Kak, gitu. Iya, Aku bilang gitu. add-on Maksudnya gitu. Berarti Kak Sasa merekomendasikan Dengspa ya ke teman-teman di luar sana. iya. Soalnya sebelumnya aku kan yang les A1 itu Kak, aku pernah les di
tempat lain. Dan Mm-mm. aku ngerasa itu nggak worth it karena satu levelnya itu sekitar 7 juta per levelnya itu. Iya, Oh, lumayan terus ya. perahunya juga nggak enak Tapi ngejelasinnya. online, itu online. Iya online. Kemarin A2 Terus B1 sama siapa? A2 aku ke Frau Ines, B1 aku Frau Ayu dan alhamdulillah dua-duanya aku tadinya Frau Ines kan enak kan Kak, aku tadinya mau lanjut sama Frau Ines aja gitu. Cuman Frau Inesnya katanya nggak bisa, mau istirahat dulu. Terus ya Hmm. udah aku dialihin dapetnya ke Frau Ayu dan alhamdulillah Frau Ayu juga baik banget gitu. Wow, Jadi oke. dua-duanya fleksibel gitu loh Kak. Dia tahu aku maunya apa gitu. Frau Ayu juga dia nanya, Kak Sasa kan pengennya cepet ya ini. Gimana kalau kita ambil tiap minggu itu belajar ini nih. Dia tuh tahu mau aku gitu loh. Aku kan juga waktu terbatas kan Kak. Waktu buat les kan terbatas cuma pas waktu libur aja. Jadi ya aku bersyukur banget dapet mereka gitu. Soalnya di frau aku yang pertama itu tuh kayak bener-bener strict. Ini yang di Hari luar ini nggak Dengspa ya, bisa. yang di Iya, yang di luar yang Dingspa sebelum. itu, yang 7 juta itu. Kalau hari ini nggak bisa, aku nggak punya waktu untuk belajar hari ini gitu. Si dianya itu kayak dikurangin gitu loh, Kak. Terus mahal, nggak worth it lah pokoknya. Terus aku alhamdulillah ketemu yang Dingspa itu. Kenapa aku rekomendasiin? Karena ya emang se-worth it itu. Ada yang mau private bisa request Kak Ayu atau Kak Ines ya. Kak Ayu itu backgroundnya pendidikan bahasa Jerman ya, Kak? Enggak, malah Kak Ayu tuh Enggak ya? lulusan SMA, tapi dia pinter banget. Iya, makanya aku dan ngajarnya juga enak. Kalau Frau Iya kan? Ines kan emang dia udah backgroundnya Heeh. pendidikan ya, jadi kayak ngajar itu enak gitu, kayak bener-bener guru gitu loh. Terus ke Frau Ayu, aku kira dia juga backgroundnya itu apa bahasa Pendidikan. pendidikan bahasa Jerman gitu. Soalnya dia kalau ngejelasin itu enak banget kayak bu guru Oh. gitu loh, ya kayak udah pernah ngajar lama gitu loh, enak pokoknya dia. Aku gampang paham sih kalau dia yang ngejelasin Ya, gitu, ya. alhamdulillah. Ya, soalnya Kayu tukar prioritas dan dia di Lombok, jadi emang udah Oh, di-train sebelum ke sini dan sesudah di sini juga di-train untuk ngajar, makanya dia bagus banget. Sampai sekarang masih tutor. oh ya ya ya. Oh, Kayaknya dia udah kirain lumayan udah sibuk tutup. sekarang ya. Waktu itu sama Kak Sasa masih awal gitu di Lombok, sekarang dia udah sibuk banget sih. Tapi masih bisa kalau Oh, private, dia masih ngambil mm-mm, mm-mm. fleksibel. Oke, Oh ya ya ya. proses visa udah, cerita Mm-mm, background kakak udah, dan tentang bahasa juga udah, kursus bahasa juga udah. Nah, aku mau mm-mm. tanya nih, kalau misalkan ada teman-teman yang di Hong Kong yang mungkin belum pernah ngelihat kita, belum pernah tahu Dengspa, nggak tahu Kak Sasa, dan pertama kali nonton YouTube ini, apa yang pengen Kak Sasa sampaikan ke mereka? Karena mungkin mereka ada niatan mau hijrah atau mau move nih dari Hong Kong ke Jerman. Iya. Saran Kak Sasa Mm-mm, apa? mm-mm. Mau stay lama di Hong Kong nggak apa-apa. Cuman saran aku jangan stuck dulu gitu. Aku 10 tahun lama dan aku kayak ngerasa nggak ngelakuin apa-apa. Buat teman-teman yang sekarang masih di Hong Kong, please let's grow. Maksud aku kalau masih banyak kesempatan di luar sana, lihat dunia lebih luas. Please konsisten karena ini susah banget. Aku pun juga ngalamin itu. Kita harus benar-benar belajarnya harus konsisten. Jalan ke sana emang nggak semudah itu. Prosesnya itu panjang gitu. Harus belajar bahasa, harus cari info, stay late, apply visa, dan lain-lain. Prosesnya itu panjang. Aku belajar bahasa 8 bulan, terus nyari stele yang setiap hari aku harus kirim email nyambi gitu loh. Ya, Kalau ya. bahasa Panggilan. Jawanya nyambi kayak pergi ke pasar itu aku sempetin duduk dulu di Oh. taman bentar, aku Ah, apply. Kalau setengah-setengah nanti jalannya ke depan juga lebih susah. Harus pulang dulu ke Indo, ganti majikan dan lain-lain kayak itu tuh nggak semudah itu. Setelah 2 tahun dan akhirnya aku fly ke Jerman nanti malam, alhamdulillah. Jadi ah. harus konsisten sih intinya dan nggak usah takut untuk keluar dari zona nyaman Satu gitu pertanyaan aja. lagi, terakhir ya. Menurut Kak Sasa, memungkinkan nggak untuk semua orang bisa ke Jerman? Dengan mandiri ya? Pasti mungkin soalnya kayak aku dulu juga jalannya kan nggak semudah itu dan kenyataannya kan sekarang bisa. Pasti Mm-mm. mungkin, pasti bisa gitu. Sesulit apapun itu, entah kamu sekarang di Indonesia, entah kamu sekarang di Hong Kong, dimanapun kalian pasti mungkin, Ya, pasti bisa kuncinya tadi gitu. ya. Jangan Kuncinya tadi menyerah yang ya. konsisten dan nggak nyerah. Mm-mm. Oke. Iya, konsisten dan gak Wow. nyerah. Thank Walaupun you Kak jalannya sulit. Sasa. Sama-sama Kak Ratu. Makasih atas waktunya. Mm-mm. Mungkin Semoga bermanfaat. ya, pasti bermanfaat banget karena kayaknya nggak belum ada banyak yang share ya. Aku nggak tahu, mungkin aku juga nggak nonton, belum banyak yang share tentang apply dari Hong Kong ke Jerman. Aku juga baru ada satu murid nih, karena selama ini yang murid di luar itu Malaysia sih yang aku bantu. Malaysia juga gampang. Terus di Oh, iya, Singapura. iya, iya.
Ada juga Mm-mm. yang beberapa teman-teman bantu tuh yang dari Kanada, Jepang itu pernah. Tapi yang dari Hong Kong nih baru ketemu nih satu orang dan Oh, beberapa setelah Kak mm-mm. Sasa mungkin nanti ke depannya jadi lebih banyak yang bisa kita bantu ya. Banyak lagi. Mm-mm. Iya, Dan pastinya semuanya dilakuin mandiri. Kita nggak mau yang ngurusin semuanya karena aku pengen iya, Teifa tuh mm-mm. selalu pengen teman-teman itu bisa sendiri karena nanti di Jerman nggak ada yang bantuin juga Iya, heeh. kan. Iya benar. Mm-mm, mm-mm. Oke. Dan Betul. alhamdulillah semuanya diselesaikan dengan baik sama Kak Sasa. Aku bangga banget Ya, sih. dua alhamdulillah. tahun itu nggak Makasih lama, banyak. nggak cepet Iya, loh. iya. Oke. Makasih banyak bantuannya Dingspa selama ini udah belajar bahasa sampai konsultasi semuanya aku dibantuin sama Dingspa. Terima kasih banyak sudah membersamai proses aku ke Jerman. So sweet. Oke, sama-sama. Iya. Nanti aku sampein ke semuanya lewat sini. Oke, Makasih banyak Kak aku Ratu. promo dulu ya. Teman-teman yang mau mengikuti jejak Kak Sasa dan teman-teman lainnya yang berkarir ke Jerman, boleh banget untuk tanya-tanya ke Dengspa. Nanti aku taruh di sini IG-nya, TikTok-nya, dan YouTube, dan website Dengspa juga. Kita nggak cuma ada kursus ya, jadi teman-teman yang udah kursus di tempat lain juga dan pengen cuma konsultasi secara mandiri, gimana sih prosesnya bisa cuma ambil konsultasi gitu, konsultasi pengarahan, ada koreksi motivation letter, motivation schreiben, Bewerbung atau CV itu bisa. Lalu nanti ketika mau interview sama Stella juga bisa ambil interview training. Setelah itu untuk proses visa ada juga semua bimbingannya ya. Jadi sampai interview training visa di Kedubes juga ada. Tapi memang seperti yang Kak Sasa ceritain dan aku juga bantuin teman-teman di Malaysia di luar negeri itu biasanya nggak ada interview. Jadi bonus aja pakai itu untuk belajar Iya. ke depannya gitu. Mm-mm, Ya, mm-mm. jangan lupa tungguin kita di episode selanjutnya. Nanti aku bakal share lagi kalau ketemu orang-orang kayak Kak Sasa, inspirator banget nih, Iya. inspiratif. Makasih banyak. Oke, itu aja dari aku Kak Sasa. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah kayaknya Kak. Udah. Udah Ya semuanya. udah. Iya.